Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Indiarti dari kelas 12 IPS 5 akan menjelaskan materi pemberontakan Andi Aziz. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa pemberontakan Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pada saat itu, di Makassar sering terjadi bentrokan antara kelompok pro kesatuan dengan kelompok pro negara federal. Menurut Andi Aziz, hanya tentara APRIS dari Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) yang bertanggung jawab atas keamanan di Makassar. Tuntutan itu tidak dipenuhi dan pemerintah Republik Indonesia tetap mendatangkan TNI sebagai pasukan keamanan. Ketika TNI benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Pasukan Andi Aziz kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar, seperti pos-pos militer, kantor telekomunikasi, lapangan terbang, serta menahan Letnan Kolonel A.J. Moko Ginta yang menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur. Tujuan pemberontakan Andi Aziz. Tujuan pemberontakan Andi Aziz tentu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pemberontakan Andi Aziz dan pasukannya, yang tidak terlepas dari konflik kepentingan dan berebut pengaruh dengan pasukan APRIS di wilayah negara Indonesia Timur. Andi Aziz dan pasukan KNIL yang ada di wilayah negara Indonesia Timur tidak setuju dengan rencana pemerintah Indonesia mengirim tentara Indonesia untuk mengamankan wilayah Makassar di NIT. Dia dan pasukannya yang merupakan pasukan tentara Belanda KNIL tidak setuju dengan rencana pemerintah Indonesia untuk menyatukan negara Indonesia Timur ke dalam Republik Indonesia. Dengan melancarkan pemberontakan, Andi Aziz ingin mendapatkan posisi atau jabatan militer puncak di pemerintah negara federal bersama dengan Sukowati sebagai presiden dan Sumokil sebagai tokoh politik di kawasan NIT. Tokoh pemberontakan Andi Aziz. Inilah beberapa tokoh pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Makassar, yaitu ada Andi Aziz, Kolonel A.E. Kawilarang, Kolonel Soeharto, Letnan Kolonel Warau, Kapten Udara Wiryadinata, Letkol Suprapto Sukowati. Akhir pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Andi Aziz tidak berlangsung terlalu lama. Sejak melakukan penyerangan ke markas APRIS di Makassar tanggal 5 April 1950, pemerintah RIS dengan cepat mengirimkan pasukan tentara APRIS untuk segera menumpas pemberontakan ini. Di tanggal 7 April, sebanyak 12.000 tentara diterjunkan ke Makassar yang kacau balau. Pemerintah RIS juga dengan cepat mengirimkan ultimatum kepada Andi Aziz agar menyerah di tanggal 8 April 1950. Karena kondisi yang sudah terdesak, Andi Aziz pun menyerahkan diri ke Jakarta di tanggal 15 April 1950. Andi Aziz pun mengakui bahwa pemberontakan Andi Aziz yang muncul di Sulawesi Selatan disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah RIS mengenai tentara APRIS. Pemerintah RIS akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun kepada Andi Aziz atas tindakan pemberontakan terhadap negara.